Penemuan mengejutkan orang terkaya. Anak laki-laki di pinggir jalan bahkan mirip dengan anak laki-laki, orang terkaya, ketika kecil. Melihat itu, dia bahkan mengira dirinya salah lihat. Namun, di detik berikutnya, anak laki-laki itu bahkan menggunakan teori relativitas untuk memecahkan soal matematika. Menetapkan momentum sudut sebagai J. Maka RK sama dengan GM dibagi C kuadrat. Selisih kuadratnya. Ibu, ini terlalu mudah. Mendengar itu, orang terkaya itu hampir melototkan matanya. Karena anak laki-laki itu sama dengan anaknya. Memiliki bakat matematika yang sangat tinggi sejak kecil. Memikirkan hal ini, orang terkaya itu juga menyadari ada yang tidak beres. Dia segera turun dari mobil dan mengejarnya. Namun, saat dia mengejarnya, ibu dan anak itu sudah menghilang. Orang terkaya itu hanya bisa menyatukan kedua tangan dan berdoa memohon perlindungan Tuhan. Mungkin Tuhan mendengar permohonannya. Di detik berikutnya, sebuah topi jatuh ke tangannya. Kakek, ini adalah topi anak saya. Tadi anginnya kencang, sehingga terbang ke sini. Melihat anak laki-laki yang sangat mirip dengan anaknya ketika kecil, orang terkaya itu sangat bersemangat. Dengan santai mengeluarkan kartu bank, mengatakan bahwa ia ingin memberikan sedikit hadiah pertemuan. Melihat hal itu, wanita sebenarnya tidak ingin setuju. Tapi orang terkaya itu malah bilang, menyukai topi anak laki-laki itu. Lagi pula, di kartu itu juga tidak banyak uang. Anggap saja ia menggunakan uangnya untuk membeli topi. Melihat orang terkaya, bahkan satu topi tua pun diincar. Wanita itu bahkan mengira bahwa keluarganya hidup sulit. Kartu bank itu pasti juga tidak memiliki banyak uang. Segera ia pun setuju. Ibu, kakek itu, apa dia mengambil keuntungan dariku? Orang tua itu, sudah tua, mengambil keuntungan darimu. Biarkan saja dia mengambilnya. Itu juga benar. Setelah ibu dan anak itu pergi, anak laki-laki presiden orang terkaya itu juga datang. Melihat itu, orang terkaya cepat-cepat mengambil sehelai rambut, meminta asisten untuk mengirim rambut itu untuk melakukan tes DNA dengan presiden. Tak lama kemudian, beberapa orang pun tiba di pusat tes DNA. Tapi presiden merasa sangat konyol. Dia tidak pernah memiliki pacar sejak kecil. Bagaimana bisa muncul sebesar ini? Siapa yang tahu tentang anak laki-laki ini? Begitu suaranya selesai, asisten itu kemudian keluar sambil tertawa. Hasil tes sudah keluar. Itu adalah anak tuan muda. Melihat itu, presiden direktur juga terkejut. Saat itu, dia baru teringat. 6 tahun yang lalu, dia dikhianati oleh pesaing bisnis. Menjatuhkan barang kotor. Seorang wanita yang lewat membantunya. Ini yang membuat presiden direktur terlepas dari racun. Saat itu, presiden direktur baru paham. Anak laki-laki itu pasti adalah anak dari wanita dan dirinya. Tapi saat itu, orang terkaya baru teringat. Dia lupa meninggalkan kontak wanita itu. Tidak bisa menghubungi ibu dan anak itu sama sekali. Masih tertegun melakukan apa? Cepat cari mereka. Ya, harus membawa kembali cucu besar. Mencarinya kembali. Ya, tunggu. Tidak perlu mencari lagi. Pada hari itu, presiden direktur menelepon kelas Olimpiade Matematika. Mengatakan ingin mengadakan sebuah perlombaan Olimpiade Matematika. Anak yang menang pertama akan diterima sebagai muridnya. Mendengar bahwa seorang master matematika terkenal internasional ingin menerima murid, pemilik kelas Olimpiade Matematika itu langsung setuju. Di sisi lain, CEO dan anak laki-lakinya juga sedang menuju kelas Olimpiade Matematika. Mengenai hal ini, CEO sangat percaya diri. Selama anak laki-laki itu mewarisi bakat matematikanya, memenangkan sebuah kompetisi Olimpiade Matematika kecil, rasanya sangat mudah. Sore itu, wanita itu juga datang karena kompetisi Olimpiade Matematika. Ia tiba di kelas Olimpiade Matematika. Saat itu, dia teringat tentang uang muka. Untuk kartu banknya, tidak banyak sen. Anggap saja untuk membeli permen untuk anak. Tidak banyak uang. Saldo di kartu. 888.000 yuan. Melihat itu, wanita itu terkejut. Tidak menyangka orang terkaya memberikan 8 juta dengan begitu saja. Namun, saat semua orang sedang membahas kompetisi, seorang nenek tiba-tiba berdiri. Dia bahkan berkata bahwa juara pertama kali ini pasti adalah cucunya sendiri. Dan melihat nenek itu, wanita itu terdiam. Karena orang yang datang adalah mantan suami dan ibu mertuanya. Ternyata 6 tahun yang lalu, wanita itu karena tidak bisa melahirkan anak, didorong keluar dari rumah oleh ibu mertua. Dan pria brengsek itu juga pada hari yang sama membawa pulang seorang wanita hamil, dan mengatakan bahwa wanita itu tidak bisa melahirkan anak. Dia terpaksa mengganti istrinya dengan yang bisa melahirkan anak. Namun wanita itu tahu dengan jelas, anak di perut wanita licik itu bukan anak mantan suaminya. Karena 3 hari yang lalu dia baru saja melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Namun hasilnya, dia sangat sehat. Alasan dia tidak punya anak.
adalah karena mantan suaminya menderita infertilitas. Begitulah wanita itu. Didorong keluar oleh keluarga yang jahat. Siapa sangka malam itu dia bertemu dengan CEO yang sedang bingung dan jatuh cinta. Mengingat keluarga mertua yang selalu mengatakan dia tidak bisa melahirkan anak. Dalam kemarahan, memutuskan untuk melahirkan seorang anak agar mereka tahu. Itulah yang terjadi hingga malam yang penuh cinta dengan CEO. Kini bertemu lagi. Wanita bintang paus itu sudah melahirkan anak. Tetapi pria brengsek dan anaknya yang malang masih belum tahu. Mereka telah membesarkan anak orang lain selama 5 tahun. Dan mereka datang kali ini adalah untuk mengikuti kompetisi Olimpiade Matematika. Segera hasil pertandingan diumumkan. Anak wanita itu meraih nilai sempurna dan mendapatkan peringkat pertama. Melihat itu, wanita licik tampak tidak percaya karena anaknya mendapatkan tempat kedua dengan menipu. Namun, saat wanita itu bersiap untuk mengambil transkrip nilai, ibu mertuanya malah lebih cepat merebutnya. Jatah ini hanya bisa untuk cucu saya, yang membanggakan keluarga. Tidak ada yang berhak memilikinya. Kamu ini. Melihat itu, wanita licik juga mulai berbohong. Mengatakan bahwa CEO mengapa di sebuah kelas kecil Olimpiade Matematika merekrut siswa, adalah ingin menjadikan anaknya sebagai murid. Karena beberapa hari yang lalu suaminya baru saja dipromosikan sebagai ketua proyek grup G. Jika kelas Olimpiade Matematikanya masih ingin berlanjut, maka segera mengumumkan bahwa anak laki-laki itu menipu. Dan anaknya adalah juara pertama kompetisi. Sembarang berbohong. Saya tidak percaya kamu berani pergi ke G untuk dengan E. Mendengar perkataan wanita licik itu, kepala sekolah juga menjadi takut. Terpaksa mengumumkan dengan tidak ikhlas. Anak laki-laki wanita licik itulah yang jadi juara pertama. Melihat hal itu, wanita itu ingin mendekat dan berargumen. Tetapi pria brengsek dan ibu mertuanya menahannya. Wanita licik itu bahkan di tempat kejadian merobek kertas ujian anak laki-laki yang mendapatkan nilai sempurna. Menjadi hancur lebur. Melihat wanita itu duduk di tanah dengan sedih. Anak laki-laki itu juga berlari mendekat untuk menghiburnya. Tidak apa-apa, Mama. Jika diuji lagi pun aku tetap dapat nilai sempurna. Jika tidak percaya, kita bisa uji lagi. Aku pasti menjadi yang pertama. Aduh, jadi kamu ingin ujian ulang? Tidak ada kesempatan lagi. Kamu ini sudah dipecat. Gelar pertama ini hanya kita, Yaozu, yang berhak. Permisi, apakah Jiang Waning ada?